Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada kuliah pengantar manajemen pemasaran. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang consumer buyer behavior atau perilaku pembelian konsumen. Nah, konsumen yang dimaksud di sini nanti yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah konsumen akhir, konsumen final. Yang kalau dalam rantai pasokan itu konsumen yang paling ujung, yaitu konsumen yang menggunakan atau membeli produk itu untuk dia konsumsi, bukan untuk dia jual lagi. Sedangkan konsumen yang membeli produk itu untuk dia jual lagi, atau dengan kata lain merupakan bisnis, itu akan kita bahas pada bahasan terpisah, pada bahasan khusus. Di sini yang akan kita bahas adalah konsumen yang membeli barang atau jasa itu untuk dia konsumsi sendiri. Consumer behavior atau perilaku konsumen itu merupakan proses, keputusan, dan tindakan dari orang, dalam hal ini yaitu konsumen, who purchase goods and services, yang melakukan pembelian barang dan jasa for personal consumption, untuk konsumsi pribadi, untuk penggunaan pribadi. Jadi bukan untuk dijual lagi. Nah, dengan mempelajari perilaku pembelian konsumen ini, harapannya adalah dapat membantu perusahaan untuk menjawab pertanyaan, to answer the question about, tentang apa? What consumers buy, apa yang dibeli oleh konsumen. Where they buy, di mana mereka membelinya. How and how much they buy, bagaimana dan seberapa banyak mereka membeli. When they buy, kapan mereka membelinya, dan why they buy, dan mengapa mereka membelinya. Intinya di sini adalah dengan mempelajari perilaku konsumen, maka perusahaan bisa tahu alasan mengapa mengapa konsumen itu melakukan pembelian. Nah, kemudian model dari perilaku konsumen. Nah, di sini yang menjadi fokusnya yaitu bagaimana pemasar atau perusahaan itu berusaha untuk memahami yang namanya black box konsumen. Apa yang terjadi pada black box konsumen? Kotak hitam. Mungkin teman-teman pernah tahu istilah ini kalau misal mendengar pesawat ada yang jatuh, itu kan yang dicari black box-nya kan. Tujuannya untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada pesawat. Nah, ini sama, pemasar tuh pengen tahu apa sih yang terjadi dalam pikiran atau benak konsumennya. Yang black box ini tuh dipengaruhi oleh marketing stimuli atau stimulus pemasaran atau rangsangan pemasaran yang diberikan oleh pemasar, di mana nanti black box ini tuh akan mempengaruhi buyer response atau respon pembeli, respon konsumen. Respon konsumen ini misalnya sikap pembelian atau preferensi pembelian dari konsumen. Kemudian perilaku pembeliannya terkait apa yang dibeli oleh konsumen, kapan, di mana, dan seberapa banyak yang dibeli oleh konsumen. Kemudian
bagaimana konsumen itu mau membangun hubungan dengan merek, mau membangun hubungan dengan perusahaan. Nah, marketing stimuli itu sendiri ada 4. 4 ini kemudian dikenal yang namanya bauran pemasaran, marketing mix. Ada 4P, product, price, place, and promotion. Nah, dalam black box itu tuh ada 2 hal. Yang pertama itu buyer karakteristik pembeli. Ini ada cultural, budaya, sosial, kemudian personal, dan psychological. Kemudian yang kedua itu buyer decision process, proses keputusan pembeli. Nah, ini meliputi aktivitas recognition, mengingat, kemudian information search, mencari informasi, dan alternative evaluation, mengevaluasi alternatif yang ada. Nah, ini contoh dari masing-masing faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian yang telah disinggung di slide sebelumnya. Buyer karakteristik itu kan ada 4, cultural, social, personal, and psychological. Nah, ini contohnya. Cultural, budaya. Contohnya budaya itu sendiri, kemudian subbudaya dan kelas sosial. Konsumen di masyarakat itu seperti apa. Kemudian sosial, yang terkait dengan kelompok sosial, keluarga, atau peran dan status konsumen di masyarakat itu seperti apa. Kemudian faktor personal, itu misalnya umur, kemudian occupation itu pekerjaan atau jabatan, kemudian situasi ekonomi, lifestyle itu gaya hidup, atau personality. Kemudian psychological, itu contohnya misal motivasi konsumen, persepsi konsumen, pembelajaran yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian beliefs, kepercayaan, and attitudes atau sikap. Nah, dalam perilaku pembelian konsumen itu ada yang namanya involvement atau keterlibatan. Nah, consumer involvement atau keterlibatan konsumen itu adalah state of mind that motivates a consumer to make purchase. Keadaan pikiran yang memotivasi konsumen itu untuk melakukan pembelian. Or the importance a consumer places on product or service. Tingkat kepentingan yang diberikan oleh konsumen itu kepada produk dan jasa. Nah, involvement ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu low involvement. Nah, low involvement ini terjadi ketika konsumen itu ketika melakukan pembelian dia nggak banyak mikir. Konsumen itu nggak banyak mikir, nggak banyak cari informasi. Produk yang dibeli itu nggak berisiko tinggi. Misalnya ketika konsumen itu membeli kebutuhan sehari-hari, misal sabun, sikat gigi, pasta gigi. Nah, produk-produk ini kan harganya itu murah. Jadi ketika konsumen itu beli, dia pakai dan gagal. Gagal maksudnya di sini adalah nggak sesuai dengan harapannya konsumen. Ya dia tinggal cari produk yang lain. Resikonya nggak tinggi, harganya murah, banyak alternatifnya. Sehingga konsumen tuh nggak ambil pusing, nggak terlalu banyak mikir ketika melakukan pembelian. Nah, beda halnya dengan yang kedua itu high involvement atau keterlibatan tinggi. Di sini
konsumen itu ketika mau melakukan pembelian, dia nyari informasi yang banyak, mikirnya lama. Produk yang dia beli berisiko kalau terjadi kegagalan konsumsi, sehingga konsumen ini berhati-hati dalam melakukan pembelian, nggak asal eksekusi, mikir dulu. Contohnya misal kalau konsumen itu beli mobil kan mahal kan. Jadi kalau konsumen beli mobil, kemudian ternyata mobil yang dia beli itu salah, nggak sesuai dengan harapannya, atau produknya itu ternyata jelek, konsumen akan kehilangan banyak uang. Misal dia pengorbanannya terlalu besar akhirnya. Sehingga ketika konsumen mau beli ini, dia harus istilahnya mikir-mikir dulu, nggak ngasal eksekusi, nggak ngasal beli. Tapi yang perlu diingat di sini, keterlibatan rendah atau tinggi itu sangat bergantung pada kondisi konsumen itu sendiri. Berbeda antara masing-masing konsumen, berbeda antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Sebagai contoh tadi mobil, untuk mereka yang mohon maaf ekonominya itu di kelas menengah ke bawah, beli mobil itu kan gak gampang, harus nabung dulu. Setelah nabung, uangnya cukup, baru bisa beli mobil. Sehingga kalau mobil yang dibeli itu gak sesuai ekspektasi, wah, konsumen rugi, uangnya akan hilang banyak, dan produk yang dia dapatkan gak sesuai dengan harapannya, dia gak puas sama produk itu. Beda kondisinya dengan orang yang pendapatannya tinggi, orang yang udah gak mikir uang lagi. Yang mereka pikirkan itu adalah bagaimana caranya menghabiskan uang mereka. Nah, untuk orang-orang seperti ini, beli mobil itu receh, gampang. Mau tiap minggu ganti mobil pun bisa. Yang terjadi untuk konsumen yang ini, yang konsumen udah gak mikir cara mendapatkan uang lagi itu gimana, membeli mobil itu termasuk keterlibatan rendah. Tapi untuk mereka yang kelas ekonominya menengah ke bawah, beli mobil itu jadi keterlibatan tinggi. Nah, tipe keterlibatan tadi itu membuat keputusan pembelian konsumen itu terbagi menjadi beberapa tipe. Ada 4 tipe di sini. Yang pertama itu complex buying behavior, perilaku pembelian yang kompleks. Nah, di tipe yang pertama ini, konsumen itu terlibat dalam pembelian, keterlibatan tinggi, dan konsumen itu merasakan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara berbagai merek yang ada. Misal mobil tadi, mobil A, B, C, D, E itu berbeda, jelas bedanya gitu. A berbeda dengan B, B berbeda dengan C, A berbeda dengan C juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu dissonance reducing buying behavior. Nah, di sini konsumen itu masih terlibat dalam pembelian keterlibatan tinggi, tapi konsumen merasakan nggak ada perbedaan yang signifikan antar masing-masing merek yang ada. Jadi misal tadi mobil A, B, C, D itu nggak terlihat jelas bedanya, mereka mirip-mirip. Nah, kemudian tipe yang ketiga itu habitual buying behavior, pembelian
berlaku pembelian berdasarkan kebiasaan. Nah, di sini konsumen itu terlibat dalam pembelian keterlibatan rendah. Namun, perbedaan antar merek itu juga rendah, nggak signifikan. Dan yang terakhir yaitu variety seeking buying behavior. Berlaku pembelian yang mencari variasi. Nah, di sini konsumen itu terlibat dalam pembelian keterlibatan rendah. Dan konsumen itu merasakan adanya perbedaan antar merek yang ada. Nah, kemudian selanjutnya itu terkait proses keputusan pembelian. Jadi ketika konsumen itu mau beli produk, itu apa sih yang terjadi? Bagaimana prosesnya? Nah, yang pertama dimulai dari need recognition, mengenali kebutuhan. Konsumen harus tahu apa yang dia cari, apa yang dibutuhkan, apa yang dia inginkan. Nah, setelah dia tahu dia butuh apa, kemudian yang terjadi selanjutnya itu apa? Konsumen akan mencari informasi. Kira-kira produk-produk apa saja yang bisa memenuhi kebutuhannya tadi. Setelah cari informasi, kemudian muncul berbagai alternatif. Yang selanjutnya yaitu alternatif tersebut kemudian dievaluasi, diberi peringkat. Kira-kira mana yang dirasa paling bisa memenuhi kebutuhan konsumen tadi. Nah, setelah ketemu produk yang kira-kira paling bisa memenuhi kebutuhan konsumen tadi, kemudian dilakukanlah pembelian. Nah, setelah pembelian dilakukan, kemudian konsumen tadi melakukan post-purchase behavior. Berlaku pasca pembelian. Jadi setelah dia beli, dia gunakan, dia konsumsi, kemudian dia evaluasi. Kira-kira produk ini tadi itu yang dia beli memenuhi kebutuhannya enggak? Seberapa puas dia dengan produk yang dia beli tadi dalam memenuhi kebutuhan konsumen tadi. Kalau misal dibuat skala 1-5 dari sangat tidak puas sampai sangat puas, di angka berapakah produk tadi? Angka 5 kah, 4 kah, atau 3, atau 2, atau malah 1? Jika konsumen puas, ada kecenderungan, walaupun tidak selalu terjadi, untuk konsumen itu akan membeli produk itu lagi ketika dia butuh lagi. Misal beli HP, kemudian cari informasi terkait merek HP, tipe HP, harganya, kemudian dia akhirnya beli. Nah, ketika dia puas, kemungkinan ketika konsumen mau beli HP, mungkin selanjutnya itu dia akan beli HP dari merek yang sama karena dia puas. Walaupun nggak selalu terjadi, karena nggak selalu konsumen yang puas itu akan beli produk itu lagi di periode selanjutnya. Tapi kalau konsumen nggak puas, kemungkinan besar konsumen akan mencari alternatif lain ketika membutuhkan, misal contohnya tadi HP, membutuhkan HP baru karena yang sebelumnya dia beli nggak bikin dia puas, dia akan cari alternatif yang lain. Nah, kemudian berlaku keputusan pembelian untuk produk baru, untuk produk yang baru ada di pasar, belum pernah digunakan, dikonsumsi oleh konsumen. Nah, prosesnya sedikit berbeda dengan proses berlaku pembelian yang sebelumnya.
Pada produk baru ini, prosesnya dimulai dari awareness, yaitu kesadaran konsumen akan adanya produk baru. Setelah dia sadar, dia tahu ada produk baru, kemudian yang terjadi selanjutnya itu munculnya interest atau ketertarikan konsumen untuk mengkonsumsi, untuk membeli, untuk menggunakan produk baru tersebut. Ketika konsumen tertarik, apa yang dilakukan oleh konsumen? Dia cari informasi terkait produk baru tersebut, kemudian dia evaluasi. Kira-kira ini worth it nggak untuk dibeli? Kira-kira berharga nggak untuk dibeli? Bernilai nggak untuk dibeli? Ketika dia merasa ini worth it, merasa ini berharga, bernilai untuk dibeli, maka konsumen ini kemudian beli produk itu untuk dia coba, trial. Setelah dia trial, dia coba, kalau dia merasa cocok dengan produk baru tersebut, akhirnya dia adopsi untuk konsumsi rutin. Nah, sekian materi kita pada kesempatan kali ini terkait perilaku pembelian konsumen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.